Selamat malam pemirsa, debat kembali hadir bersama saya Muhammad Rizky. Malam hari ini kita tahu bahwa kemarin sudah dilakukan 6 terpidana mati, dilakukan eksekusinya. Dan ini juga menimbulkan pro dan kontra, seperti yang Anda saksikan tadi di awal. Bahwa ada yang pro memang dengan hukuman mati tersebut, juga ada yang kontra dengan hukuman mati. Dan 6 terpidana mati kemarin itu adalah yang terkait dengan kasus narkoba. Dan untuk itu malam hari ini kita akan berbincangkan terkait dengan hukuman mati dalam kasus narkoba khususnya. Saya Pak Hariponto, Anda merupakan kuasa hukum dari salah satu terpidana mati, yaitu Ang Kim Sui. Betul. Kemudian ini menjadi tanda tanya besar, mengapa hanya orang-orang yang mengatakan bahwa ada hanya kurir, kemudian gembong yang kena, dan ini merasa tidak pantas. Pak Hari melihatnya mengapa Anda merasa tidak penting hukuman mati dan tidak menimbulkan efek jerah? Begini, jadi ini memang debatable dari awal bahwa apakah betul kalau hukuman mati itu dilakukan betul-betul membuat efek jerah, ya kan? Itu saya rasa saya secara pribadi tidak pengen masuk ke situ karena masing-masing punya hitungannya sendiri, ya. Jadi ada yang mengatakan tidak ada apa-apa, malah bisa tetap bertumbuh. Itu bergantung pada bagaimana negara masing-masing itu menjaga supaya langkah-langkah preventif supaya itu tidak terjadi, ya. Nah, itu yang dari perspektif saya. Tapi kalau kembali ke dalam kasus Ang misalnya, ya, yang bersangkutan itu ditangkap April 2002. Ya, sejak April 2002 itu ditangkap dan kemudian diadili. Nah, yang jadi permasalahan adalah bahwa sejak 2003 ini pemerintah Belanda sudah mengikuti betul perkembangan Ang dan boleh dikata dia sudah bertobat. Kenapa? Dia menemukan cara pengobatan secara herbal dan itu sudah didaftar di BP POM. Pengobatan untuk? Ketergantungan narkotika dan juga beberapa penyakit lainnya. Tapi kan klien Anda ini pemilik pabrik ekstasi loh Pak. Ya. Bukan hanya betul, pemakai. dia dihukum. Nah, kan tujuan penghukuman apa sih? Ada edukasi di situ, ada koreksi di situ. Nah, dia adalah contoh bahwa sistem pemasyarakatan kita berhasil. Karena dia sudah betul-betul menjadi orang baik. Dia melakukan pengobatan di Sukabumi segala macam. Ada beberapa referensi yang bisa saya berikan, di mana bupati pun memberikan rekomendasi, ya itu bahkan ada telaan mengenai obatnya itu yang dibuat oleh Departemen Hukum dan HAM dari Direktorat Bina Khusus Narkotika. Upaya yang Anda lakukan setelah diputuskan bahwa klien Anda itu menjadi terpidana mati, apa? Ada dua hal. Kami sendiri menangani itu sejak 2009. Yang pertama kami lakukan adalah mengajukan PK. Tapi PK ini dianggap PK kedua. Walaupun bagi kami bukan PK kedua. Nah, ada guru besar pidana di sini. Jadi begini, ada 3 alasan yang diajukan untuk PK. Ya. Tapi Mahkamah Agung untuk peristiwa penting hukuman mati hanya mempertimbangkan 1 alasan dan kemudian menolak PK. Itu dilakukan pada 2006. Nah, setelah kami masuk, kami pelajari, ada 2 alasan lain yang tidak diperiksa gitu loh. Ya, oleh karena itu kami mengajukan kepada Mahkamah Agung di 2009 yang mengatakan bahwa tolong dong diperiksa yang 2 ini. Ya, ya, jadi ada 2 alasan tapi PK yang itu semua tidak diperiksa akhirnya. Nah, tidak diperiksa. Nah, tapi begitu kami ajukan di 2009 itu, di 2010 berkasnya dikembalikan karena dianggap PK kedua. Ya, dianggap PK kedua. Nah, kemudian karena memang tidak ada dianggap sudah selesai, maka di 2013 kami mengajukanlah gerasi kepada presiden. Ya, kami mengajukan gerasi, tetapi ditolak. Nah, secara resmi kami tidak pernah menerima keputusan dari presiden tersebut. Kami tidak menerima sampai dengan saat ini. Yang kami ketahui itu malah dari media ketika diumumkan. Sayup-sayup terdengar. Akhirnya kami coba cari-cari, akhirnya kami bisa menemukan Kepresnya. Tapi Kepres ini tidak pernah kami terima sebagai kuasa hukum. Oke, baik. Ya, itu. Baik Pak Hariponto, saya ke Pak Sumirat. Pak Sumirat, kalau kita lihat kasus Ang Kim Sui, ya kan? Kasusnya itu pemilikan pabrik ekstasi. Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Hariponto, ya tentu saja karena pengacaranya mengatakan bahwa dia tidak sepakat terhadap efek jerah hukuman mati. Pak Sumirat, mengapa BNN ini mendorong hukuman mati untuk bandar-bandar dan pengedar dalam jumlah besar untuk kasus narkoba? Yang pasti pertama kita melihat bahwasannya
hukuman mati ini masih ada di Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Dan masih waktu diajukan ke MK juga masih dinyatakan sah dan berlaku di negara kita. Dan kita lihat di sini yang namanya bandar, pengedar, importir, produsen, di Undang-Undang Narkotika, di situ ancamannya jelas. Mereka yang kedapatan memiliki 5 gram ke atas untuk pengedar, bandar, importir, eksportir ataupun produsen dapat dipidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup, atau 5 sampai 20 tahun. Oke. Artinya sampai sekarang pidana mati itu masih sah secara undang-undang di negara kita. Oke. Tapi dari 5-20 tahun itu BNN lebih mendorong hukuman mati. Apabila terbukti, sebagai contoh, bandar besar yang baru saja ditangkap BNN. Kebetulan kalau kasus Ahang ini bukan tidak di BNN. Yang baru saja tertangkap ini 862 kg sabu. Dengan total kalau kita bisa lihat kurang lebih 1,7 triliun. Dan itu bisa melibatkan atau sudah melibatkan jaringan internasional. Kemarin kami sudah ketemu dengan kepolisian Hong Kong. Nanti tanggal 27 kepolisian Cina juga akan datang ke Indonesia. Karena si tersangka ini sudah merupakan jaringan sindikat internasional yang juga dipantau oleh beberapa negara. Dan mereka juga mencoba dengan memasukkan 862 kg. Kalau digunakan itu untuk kurang lebih 3,2 juta jiwa. Artinya sangat besar sekali dia menyasar korban atau anak bangsa kita yang akan dijadikan korban oleh mereka. Baik Pak, itu baru saja ditangkap kan Pak? Dan itu baru saja ditangkap? Ya, yang lebih lagi kalau kita bicara di Undang-Undang Narkotika pasal 4, kita itu negara mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan ataupun peredaran gelap narkotika. Jadi kita harus mencegah. Bagaimana kita mencegah? Melindungi dan menyelamatkan. Salah satunya dengan hukuman mati Pak? Ya, salah satu untuk menyelamatkan apabila dia terlibat sebagai bandar, importir, eksportir, ataupun produsen dengan jumlah barang bukti ataupun jaringan yang sudah terlihat dan itu secara internasional pun juga dipantau, kita yakin dengan ancaman sesuai dengan undang-undang pasti penyidik-penyidik BNN akan mengajukan berkas sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Baik, tapi menjadi pertanyaan besar tadi, walaupun sudah ada hukuman mati tadi tetap saja baru ditangkap tadi 862 kilo, masih ada, meskipun hukuman mati masih ada. Kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Dari yang apa yang sudah kita bicarakan tadi itu Bang Alfon, bahwa hukuman mati itu ternyata memang harus tadi dari Bapak Sumirat dari BNN mengatakan bahwa karena itu hukuman terberat memberikan efek jera. Bahkan tadi disampaikan baru saja ada yang mereka tangkap. Jadi sebenarnya hukuman mati pun masih mereka lawan, sepertinya mereka tidak ada takutnya. Gitu. Pertama-tama begini ya Mas Rizky ya, berdasarkan penelitian di beberapa negara, misal contohnya antara Singapura dan juga Malaysia, sebenarnya namanya hukuman mati itu tidak membuat jera, malah ada peningkatan sebenarnya. Tapi bikin takut lah paling enggak. Kalau misalnya itu sebagai petakut boleh lah, tetapi bukan dalam artian itu hukuman mati. Dalam artian kalau misalnya paling berat ya dihukum seumur hidup aja udah selesai sebenarnya gitu kan. Tapi yang paling penting pada saat ini adalah kita pengen melihat bahwa seberapa berharganya sih hak hidup orang itu sebenarnya. Dan ini bukan hanya terkait dengan permasalahan narkoba, bukan. Tetapi juga ada kasus dengan pembunuhan dan seterusnya dan macam. Misal contoh begini, Yayasan LBH Indonesia, misal contohnya LBH Medan itu mendampingi satu kasus pembunuhan dukun AS, hukuman mati. Dan kemudian juga ada juga yang si Fadas yang di India. Kemudian yang ketiga itu di LBH Palembang itu jurid itu didampingi juga. LBH Jakarta juga seperti itu, LBH Padang juga seperti namanya Edi Alparison, dan itu semuanya adalah hukuman mati. Dan itu merupakan pembunuhan, bukan hanya terkait dengan permasalahan narkoba. Nah, paling penting pada saat ini adalah ini bukan hanya terkait dengan permasalahan narkoba, tetapi banyak yang lainnya sebenarnya yang dikategorikan bisa dihukum mati. Itu satu soal tentang hukuman mati. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa
yang harus dipertimbangkan itu terkait dengan kualitas penegakan hukum itu sendiri. Terutama pada proses bagaimana dia itu didampingi oleh penasihat hukum, satu, dan kemudian pada saat bagaimana hakim itu secara negatif ingin membuktikan terkait dengan kesalahan-kesalahan para orang-orang ini gitu kan. Nah, kalau misalnya pada saat, contoh ya, saya pernah dimintakan dan didatangi oleh orang Prancis terkait dengan permasalahan dia sebagai kurir. Dia itu bukanlah orang kaya, dia orang miskin dan dia punya kartu miskin dan kemudian setelah itu dia itu keterbelakangan mental. Dia menjadi kurir. Nah pertanyaannya apakah dia itu tidak bisa diberikan bantuan hukum? Dan siapa memberikan bantuan hukum? Nggak jelas ketika itu. Nah oleh sebab itu makanya kita melihat bahwa seperti ini harus diberikan bantuan hukumnya. Kalau orang miskin, kalau misalnya orang yang cukup kaya, jadi ya bisa diinikan. Kalau bandar kayak bandar yang tidak kaya gitu, orang ya miskin. dalam artian semua orang itu berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. Oh iya, gitu kan. itu yang paling penting itu iya. kan. Dan kemudian dari situ bisa dilihat kualitas hakimnya seperti apa dalam menggali-gali itu sendiri gitu kan. Nah dengan demikian baru kita pertimbangkan apa jenis hukumannya di situ gitu kan. Nah dalam konteks ini sebenarnya kita bisa melihat bahwa terjadi pembodohan pada rakyat sebenarnya. Dalam artian seperti ini. Sebenarnya ini bisa dilihat siapa sih sebenarnya pelaku-pelaku aktor utamanya gitu kan. Kalau misalnya diketemuan siapa orangnya, berarti ini kan nggak berarti kepada aparat penegak hukum seperti Pak Sumirat tadi. Nggak, soal gitu kan. kita coba kerucutkan soal bandar narkoba, gembong narkoba, Ya. yang tadi disampaikan Pak Sumirat, Ya. itu bisa sampai 3 juta itu korbannya. Anda bisa Iya, bayangkan 3 itu juta makanya akan berujung kematian. dihukum berat aja, nggak perlu dengan hukum mati. Misal contoh gitu kan, dalam kasus yang Balinan itu, sebenarnya pemerintahan luar negeri, misal contoh Australia, itu memberikan informasi loh sebenarnya. Dan itu adalah bantuan dari pemerintah Australia terhadap pemerintah Indonesia agar jangan terjadinya proses peredaran narkoba itu sendiri. Tapi apa yang terjadi? Sebentar, ini apa yang terjadi? Ya. Tapi malah hukuman mati juga dikencamkan pada dia gitu kan. Dan ini harus dipertimbangkan. Ini juga terkait dengan hubungan internasional kita juga. Pertama, Brazil sudah menyatakan dia memanggil duta besar. Kemudian yang kedua, ini Belanda juga begitu. Dia itu kekecewaan yang mendalam. Kasarnya kalau hubungan diplomatik, kalau kekecewaan mendasar itu artinya udah sangat mengutuk. Dan kemudian Australia gitu kan. Nah kita bisa melihat gitu kan, ketiga-tiganya, satu, Brazil itu adalah spokesman kita itu di hubungan selatan-selatan. Kemudian yang kedua, Belanda itu hubungan kita pada saat di Uni Eropa. Kemudian yang ketiga, Australia, bagaimana sebenarnya. Tapi apakah mereka peduli sama negara kita yang penuh dengan Coba saya sedikit banyak bisa memberi gambaran. Lah kepedulian itu dalam bentuk dia itu memberitahukan gitu kan. Nah itu Oke, bentuk baik, media sebenarnya. kebanyakan, Gitu silakan. kan. Ya. Kami dari organisasi masyarakat anti narkoba Ganas, kadang-kadang di masyarakat itu kan ada 3 kategori. Satu, narkotika orang bilang, oh bukan jadi tanggung jawab dia. 2, ada lagi yang menyatakan sebagian masyarakat menjadi bagian daripada tanggung jawab masyarakat, seperti kami ini. Ada juga yang melihat narkotika itu begitu berbicara narkotika, berarti dia melihat bisnis. Bayangkan di negara asalnya itu nilainya hanya 50 juta dalam 1 kilo. Di Indonesia rata-rata, Malaysia, Singapura hanya 700 sampai 800 juta. Hati-hati Pak dengan pernyataan ini, jangan-jangan nanti ada yang ingin jualan loh Pak. Ya itu silahkan, tapi silahkan aja nanti kena hukuman mati. Di Indonesia 1,2 miliar. Kalau punya 100 kilo itu udah 120 miliar. Artinya mereka kalau membawa narkotika dari luar negeri itu kan lebih kepada bisnis. Itu kan, apakah Lebih itu kepada membuat jerah nantinya kalau bisa dihukum mati? Pertanyaan Itu. saya Buat aja. jerah nggak, Pak, Sekarang kira-kira? kemudian Berapa? setelah Pertanyaan itu, nih. pertanyaan selanjutnya, bagaimana aparat hukum dalam artian pengawasan ini BNN itu untuk menggali lebih dalam kepada si pelaku? Sebenarnya siapa sih bandar lo gitu kan? Pertanyaan itu Bisa aja begitu, Pak? gitu kan, Ya, sehingga karena bisa menjadi penelusuran-penelusuran dan tentunya kita badan ini melihat menjadi suatu bukti. di dalam rancangan undang-undang, dibuatnya undang-undang narkotika, kan ada proses, ada debat antara wakil rakyat DPR dengan pemerintah. Tentunya kenapa ada hukuman mati, kenapa ada ancaman, di situ ada risalah rapat. Di risalah rapat itu kita bisa merekam, di situ kenapa terjadi. Di situ kita bisa melihat historical terjadinya Saya rasa itu keluar dari konteks. Pertanyaannya adalah, apakah kalau kita melaksanakan hukuman mati, betul itu akan menurun? Ya. Atau bukankah kalau memang sistem kita memungkinkan orang untuk berdagang, gitu kan? Oke. Apa orang pasti akan mencari Oke. peluang itu? Baik, saya minta ke ahli hukum pidana kita, Pak Muzakir, boleh berdiri Pak? Terima kasih. Jadi menurut saya begini, kini perdebatan ini mungkin harus ada ujung pangkalnya terlebih dahulu. Pidana mati itu konteksnya apa lebih dulu. Jadi kalau tadi pidana mati itu dimaksudkan dalam rangka untuk Buat kapok, mencegah Pak. Ya. atau orang lain tidak berbuat jahat yang sama, menurut saya itu sudah kesalahan prinsip dalam bermain logika dalam hukum pidana. Jadi harusnya? Harusnya begini, dalam filsafat hukum pidana dan pemidanaan itu,
pidana dijatuhkan kepada orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Dan jenis hukuman itu tergantung pada bobot kejahatannya. Itu ada cantolannya dalam undang-undang, gitu ya. Jadi keliru juga kalau menghukum seorang supaya orang lain seluruh Indonesia tidak berbuat jahat, itu keliru. Karena apa? Karena orang yang dijatuhi pidana akhirnya menjadi bumper terhadap kejahatan-kejahatan yang lain. Itu keliru ya. Dalam hukum pidana menjatuhkan pidana tidak boleh mempertimbangkan kecuali satu perbuatan yang dilakukan, ya. Dan dia dijatuhkan semata-mata disebabkan karena melakukan kejahatan itu. Mungkin pertimbangannya dalam filsafat hukum dalam penjatuhan pidana adalah apakah proporsional dan adil kalau seseorang itu dijatuhi pidana mati dengan perbuatan seperti itu. Dan itu parameternya ada dalam undang-undang. Sehingga pidana mati jangan berharap, jangan dimaksudkan, dan jangan dimaksudkan untuk membuat orang lain tidak berbuat kejahatan. Tapi kan ini untuk bandar, Pak, gembong, pengedar yang dalam jumlah besar. Jadi prinsipnya begini, pidana mati dijatuhkan karena dia perbuatan yang proporsional kalau nyawanya dia juga harus dirampas karena perbuatannya itu sangat berat. Justice dalam konteks pidana itu kan seperti itu, tidak ada maksud di situ. Sehingga kalau kita bermaksud menjatuhkan pidana untuk orang lain, kita salah besar dalam konteks ini. Tapi penjatuhan pidana adalah harus adil dalam konteks perbuatannya plus orang yang bersangkutan itu proporsional gitu. Sehingga pertanyaannya adalah kapan seseorang dijatuhi pidana mati? Indonesia punya parameter. Kalau itu bandar narkoba, sejumlah produknya sejumlah tertentu, maka yang bersangkutan bisa dikenakan pidana mati. Okay. Parameternya di situ. Sehingga kalau kemudian berdebat, apakah seseorang misalnya melakukan kejahatan tertentu ini narkoba dan seterusnya itu apakah pantas dijatuhi pidana mati? Cuma itu sesungguhnya. Okay. Jadi justice itu arahnya kepada perbuatan. Baik. Teori hukum pidana melarang itu. Jangan sampai orang dijatuhi pidana untuk bumper orang lain. Oke, baik Pak Muzakir. Saya tambahin sedikit apa. Sebelum Pak Ari foto tambahkan, nanti kita sambung lagi usai jeda periwara berikut ini. Pak Ariponto, Anda ingin menambahkan tadi? Ya, saya tadi tertarik pada pernyataan bahwa seharusnya kita jangan menghukum ini untuk menjadi contoh yang lain. Saya hanya mau mengatakan bahwa yang digembar-gemborkan selama ini adalah bahwa biar itu menjadi efek jerah. Ya, bahkan perdebatan di Mahkamah Konstitusi pun ketika itu diajukan ya di 2007 adalah itu memberikan efek-efek jerah. Anda melihatnya jadi jerah tidak sih memang? Ya kalau saya namanya pedagang kalau ada kesempatan pasti dilakukan. Jadi permasalahannya apakah negara ini membuka peluang untuk terjadinya itu atau tidak. Kalau memang pengawasannya baik pasti akan berkurang. Tapi klien Anda sendiri tadi langsung bertobat, tidak mau lagi. Nah, itu gara-gara dihukum mati kan? Nah, bukan karena itu ya, bukan karena itu. Jadi saya mau mengatakan sistem pemindahan itu berhasil terhadap yang bersangkutan. Seharusnya ini yang menjadi contoh. Karena selama ini yang diliput oleh media kan ternyata setelah ditangkap dia masih juga berdagang dari dalam kan gitu. Masih juga bisa kasih instruksi dari dalam. Kenapa dia bisa membuat instruksi atau masih berdagang dari dalam penjara? Karena ada kemungkinan di situ, kan gitu. Jangan karena salah di situ kemudian yang lain yang disalahkan. Tapi khusus dalam kasus Ang, itu saya boleh katakan sistem pemindahan kita berhasil terhadap yang bersangkutan. Dan mungkin ada teman-teman juga lupa bahwa di dalam undang-undang dasar kita, di dalam konstitusi kita, itu diatur di pasal 28I, ya, bahwa hak hidup itu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Itu dijamin di dalam undang-undang dasar kita. Tapi di hukum pidana kita kan ada itu mengatur. Tapi saya balik lagi Pak, apakah efek jerah itu memang tidak bisa berarti apa-apa ketika memang kalau hanya untuk efek jerah? Karena memang tadi masih ada juga yang ditangkap sampai sekarang, ya, membawa dalam jumlah besar. Kita lihat presiden kita. Kalau presiden kita lemah atau ragu dalam menegakkan terkait dengan bandar narkotika, apalagi ada presiden terdahulu memberikan gerasi yang nyata-nyata mereka adalah bandar narkotika. Mereka kan ragu, mereka makin berani. Tetapi di pemerintahan Jokowi, saya lihat baru berapa bulan, sudah mengambil langkah yang tegas. Bayangkan saja, kalau langkah tegas ini bisa berlanjut, saya yakin untuk menakuti 1000 monyet, bunuh 1 monyet. Itu ada filsafahnya.
Dan mesti diingat lagi bahwa kita, ini mahasiswa banyak ya, kalau kita menguasai narkotika, satu butir ekstasi, menguasai tanpa hak secara melawan hukum, itu ancamannya 4 tahun. Pasal 111 ayat 1, pasal 112 ayat 1. Ini satu butir ekstasi atau satu linting ganja. Bagaimana dia memproduksi 150.000, 3 kilogram, 5 kilogram. Nah, itu kalau ukurannya presidennya tegas ke depan, saya yakin falsafah 1000 monyet, bunuh 1, saya yakin nggak akan berani. Oke, Bang Alfon. Jadi begini, yang perlu diingat pada saat ini adalah apa yang mau dibuktikan. Ketegasan tadi, Ketegasan, mengurangi apakah tadi. ketegasan itu dalam bentuk menghukum mati orang? Yang dikatakan monyet tadi. Enggak. Ini contoh, bukan saya bilang Itu monyet. enggak, ini harus clear ya. Penting itu. Ini penting, ini orang bukan monyet. Ini contoh. Itu penting ya. Saya tidak Karena bilang kalau monyet. misalnya nggak diklirkan ini Ini kan akan filsafat melihat Cina bahwa kuno. seluruh orang yang udah Untuk dihukum menakuti mati 1000 itu adalah monyet, monyet-monyet yang bunuh harus 1. Kan dihukum. itu filsafat. Nah itu salah. Nah itu Saya harus hanya dipertimbangkan. mengutip aja. Gitu. Ini ya itu makanya dari awal saya katakan ini hak hidup Saya orang. sudah bilang berkali-kali bukan dengan hak hidup Jokowi. binatang. Itu sebentar. Ya, oke. Nah oleh sebab itu makanya harus dipertimbangkan. Nah, bagaimana mempertimbangkannya? Negara berkewajiban untuk melakukan pembinaan, bukan pembunuhan. Nah, ini kan sebenarnya pembunuhannya dilegitimasi yang dilakukan oleh perundang-undangan dan ini merupakan apa namanya? Pembunuhan yang dilakukan oleh amtenar-amtenar. Nah, ini tidak boleh. Nah, sekarang begini. Latar belakang atau sejarah adanya hukuman mati dalam KUHP itu sendiri sebenarnya itu orang-orang penjajah ketika itu nggak ada cukup orang untuk melakukan penindakan pada situ. Nah, untuk efektifnya maka dilakukan. Nah, ketika 1870 pada akhirnya dihilangkan. baik. Nah, oleh sebab itu makanya pada saat ini kita bisa Bentar, Bang melihat. Alfon. Saya mau tanya ke Pak Sumirat. Pak Sumirat, kalau itu artinya, apakah sekarang penindak kita sedikit sehingga harus dilakukan hukuman mati untuk menindak orang-orang itu? Banyak loh, polisi Jadi, banyak. Makanya, coba kita lihat. Jadi kalau kita lihat yang namanya peredaran narkotika itu sudah sampai pada pelosok Indonesia. Di kampung-kampung dan usia makin hari makin bertambah muda. Mereka yang Pertanyaannya kenapa bisa Itu sampai ke satu. kampung-kampung? Dan kemudian Iya, aparatur sebentar, hukum sebentar. seperti Karena polisi beda. dan Karena tni begini, ada sampai 1,2 desa-desa miliar. loh. Coba, Enggak. Pak Sumirat, lanjutkan. Jadi kita lihat dengan yang namanya Singapura yang menerapkan hukuman mati. Ternyata Singapura merupakan negara dengan pendapatan per kapita yang cukup besar. Dan Singapura merupakan negara teraman, termasuk negara-negara tetangga kita yang menerapkan hukuman mati terhadap kasus khususnya kita bicara narkoba ya. Ya. Jadi mereka penyalahgunaan narkoba di negaranya mereka bisa ditekan juga. Artinya para bandar pengedar pun yang akan memasukkan narkotika ke Singapura, ke Malaysia, ke negara-negara, ya mereka berpikir. Nah, tapi kalau ke kita, ke Indonesia, mereka tidak berpikir seperti ya, Pak? Karena yang pasti saat ini mungkin Lembek presidennya. permasalahannya adalah penegakan hukum Presidennya lembek dulu. atau Nah, integritas. Ini bukan terkait Bentar, dengan Pak. permasalahan siapa Bagaimana penegakan presidennya, hukumnya? tetapi Bagaimana lebih penting preventifnya? adalah Pencegahannya, Pak. Bentar, pencegahannya kan yang penting. Mas Bagaimana Rizky, mencegahnya Mas Rizky. supaya tidak masuk? Mas Rizky, Penegakan hukum Bentar. harus kita jalankan secara seimbang. Udah tahu bandar. Keras dan tegas kepada Kasih gerasi. para bandar, pengedar, importir, dan eksportir sesuai dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dan humanis kepada pecandu narkotika. Selama ini yang namanya rehabilitasi, pecandu pun masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan. Sehingga terjadilah tadi yang disebut peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan. Nah, bagaimana penindakannya, Pak? Bagaimana mereka itu supaya tidak masuk, tidak hanya semata-mata hanya hukuman mati? Begini Pak, saya bisa tambahkan ya. Indonesia ini terdiri dari 2 benua, 2 samudra, rentang pantainya nomor 2 terpanjang di dunia, penduduk hampir 300 juta, pulau 17.000 pulau. Bagaimana kita bisa mengawasi? Terpanjang loh. Nah paling tidak ada satu sistem hukum yang mewarning mereka. Jangan salahkan negara, hanya negara memberikan rambu-rambu kalau Anda membawa narkotika lebih dari 5 gram ke atas, Anda bisa terancam hukuman mati, seumur hidup dan lain sebagainya. Nah mereka yang melanggar sama aja gini, sebentar ya. Sama aja pemerintah membuat lampu merah berhenti, hijau
jalan, kuning berhenti juga. Tiba-tiba sebentar, tiba-tiba masyarakat melanggar lampu merah, terus mati orang itu. Katanya negara salah membuat lampu merah. Mereka yang salah, bukan kita. Bagaimana Bang Afon? Dan belum lagi Pak, belum lagi saya mantan peserta Lemhanas 43 2009 berbicara masalah perang ke depan, bukan lagi tank dengan tank. Tapi Jadi, permasalahannya Pak, kita berbicara mental, negara itu bisa dilumpuhkan mentalnya tapi dengan masalahnya narkotika. mentalnya lebih Bukan kuat. tidak mungkin mereka-mereka itu melumpuhkan. lebih kuat bandar Pak, sampai sekarang buktinya bandar nggak ada takutnya, sampai sekarang masih masuk ke kita. Sekarang lihat Meskipun zamannya hukuman mati. Jokowi, saya yakin sebentar lagi Belum ada. terbukti Pak, belum terbukti. Kita jeda Lihat sejenak, lagi. kami kembali sesaat lagi. Saya minta ke Pak Muzakir. Pak Muzakir, kita tadi memperdebatkan bagaimana sesungguhnya tadi tidak juga menimbulkan efek jera. Padahal narkoba ini bahaya laten, Pak. Ya begini, itu memang benar bahwa pidana bukan menimbulkan efek jera kepada orang lain. Dan terpidana juga tidak boleh menjadi bumper kepada orang lain. Pertama. Yang kedua, itu orang lain hanya diharapkan dengan adanya penjatuhan pidana itu memperoleh pembelajaran. Saya ulangi lagi, memperoleh pembelajaran bahwa orang yang melakukan pelanggaran hukum dikenakan sanksi hukuman. Pertama. Yang kedua, orang yang melakukan pelanggaran hukum yang berat dijatuhi pidana mati. Dan pidana mati itu bukan omong kosong. Pidana mati benar-benar dieksekusi dan dipublikasi. Dan inilah yang membuat efek pembelajaran kepada publik. Bukan tujuan pidana, tapi efek dari penjatuhan pidana. Jadi sudah benar yang 6 kemarin Pak ya, dieksekusi Pak ya? Ya, Oke. tapi yang harus penting lagi adalah publikasi penjatuhan pidana mati itu supaya memberi efek kepada orang lain. Tapi bukan tujuan penjatuhan pidananya itu. Ini saya ingin ingatkan juga, kalau urusan pidana itu tidak menyelesaikan masalah, memang benar. Pidana itu limbah dari sistem yang lain. Saya setuju itu. Karena ada limbah-limbah sistem yang lain, jadilah orang melakukan pelanggaran hukum. Ketika orang melakukan pelanggaran hukum, sesungguhnya dia menyelesaikan limbah itu. Kalau limbah itu bisa diperbaiki, ya dimasukkan penjara, ditata kembali supaya menjadi limbah yang berguna. Tapi kalau tidak bisa, ya mohon maaf, dia tidak bisa hidup dalam komunitas kita, ya hiduplah di alam yang lain yang lebih enak di situ. Gitu. Oke, baik. Pak Sumira, tapi ini berefek tidak sih Pak sesungguhnya Pak? Berefek tidak dengan hukuman mati ini untuk kasus-kasus narkoba? BNN melihatnya ada pengurangan atau justru kian hari kian menambah, kian berani? Yang pasti kita seperti yang sampaikan Prof tadi, karena masalah konsistensi, sehingga kapan diadakan hukuman mati, nanti kapan-kapan lagi, terus kapan lagi, kemudian jadi kita harus semua aparat penegak hukum harus konsisten, mengambil keputusan yang sama. Kemudian kapan? Maksudnya Pak Sumira tadi kapan itu eksekusinya itu on Iya. on off. Jadi seperti tadi disampaikan, kalau on off, mereka yang ditangkap oleh BNN, dan kebetulan Pak Beni waktu itu melakukan interogasi, persis yang disampaikan tadi. Saya di dalam lapas, sudah divonis mati, sudah ibaratnya sudah PK, sudah gerasi, tapi tidak dieksekusi. Apa yang saya lakukan? Ya saya mengedarkan kembali. Itu yang terjadi. Bagaimana seperti itu Pak? Apakah itu artinya tadi penting akhirnya hukuman mati memberikan efek tadi Pak? Efek hukuman mati membuat mereka tidak berani lagi Pak? Jadi begini Pak, dalam satu teori ini, dalam teori penjatuhan pidana, sesungguhnya yang dicari adalah kepastian di dalam penjatuhan pidana itu. Yang pertama, orang melanggar pasti ditangkap, dan orang yang ditangkap pasti diproses, ketika diproses pengadilan pasti dipidana. Sesungguhnya yang pertama-tama adalah bukan karena berat ringannya hukuman. Gitu ya. Itu yang mempunyai pengaruh. Ya. Pengaruh yang kedua, barulah kemudian beratnya hukuman. Gitu ya. Nah, hukuman itu berat kepada siapa? Juga kepada yang bersangkutan yang melakukan pelanggaran hukum itu sendiri. Gitu ya. Ya, persoalannya adalah terhadap pidana mati tadi, jeda antara penjatuhan pidana dengan eksekusi. Ini harus jelas juga. Maksudnya jelas itu begini. Jelas itu putusannya seminggu atau sebulan setelah itu eksekusi gitu? Ya, maksudnya begini. Orang itu melihat penjatuhan pidana itu harus berserta suasana emosional perbuatan yang dia lakukan. Jangan suasana yang sudah dalam posisi yang tenang. Kalau simbol suatu yang tenang, itu orang menafsirkan berbeda-beda. Tapi ketika orang itu dieksekusi, penjatuhan pidananya dieksekusi dalam suasana masih dalam suasana
sebut saja berduka gitu ya. Kalau itu kematian misalnya gitu. Jadi itu akan ada makna dalam konteks ini bahwa pidana itu punya makna dalam konteks itu. Tapi kalau jeda waktunya itu 20 tahun misalnya begitu. Ini suasana sudah berubah. Korbannya mungkin yang lain sudah meninggal dan sebagainya. Loh, itu Baik. kenapa dieksekusi mati? Itu Nggak ada ditujukan berarti dampaknya. kepada eksekutor, kejaksaan. Baik, kita akan jeda sejenak, kami kembali sesaat lagi. Kita sampai di segmen terakhir dari program debat malam hari ini. Saya ke Pak Hariponto. Pak Hariponto, Ya. singkat saja Pak. Saya mau mengatakan begini, bahwa sehubungan dengan kasus klien saya dulu, Ang. Dia sudah bertobat, dia sudah berbakti kepada masyarakat, kemudian menemukan cara pengobatan segala macam, tetap dihukum mati. Ya karena pesan hukumannya memang hukuman moralnya, mati, Pak. pesan moralnya adalah bahwa percuma bertobat, bukankah itu yang kita mau sampaikan? Jadi terlepas apapun, pokoknya kalau kau sudah hukuman mati, matilah kau. Satu. Kedua, sehubungan dengan eksekusi dari enam orang yang sekarang ini, pesan moral yang lain adalah bagaimana warga negara kita di luar negeri yang juga menghadapi hukuman mati. Sudah tidak ada lagi landasan moral bagi pemerintah kita untuk memperjuangkan warga negara kita yang kebetulan dihukum mati di luar. Dan yang terakhir saya mau sampaikan bahwa ingat bahwa di dalam Undang-Undang Dasar kita itu jelas disebutkan di situ di 28I bahwa hak hidup adalah hak yang tidak dapat dikurangi karena alasan apapun. Oke. Ya, dan oleh siapapun. Oke, Bang Alfon, bagaimana hukuman mati ini terhadap pelaku-pelaku khususnya bandar-bandar narkoba tadi? Menurut Anda tetap harus dihapuskan begitu? Ya walaupun bagaimanapun, pertama yang namanya hukuman mati itu tidak boleh. Dan kemudian memang dalam peraturan perundang-undang kita itu harus diperbaiki. Salah satunya adalah undang-undang tentang narkoba. Satu. Kemudian yang kedua, ini kan eksekusi pada saat pemerintah, Mahkamah Agung sudah menyatakan bahwa PK itu hanya boleh sekali gitu kan, baru dilakukan eksekusi. Nah ini juga problem juga sebenarnya kan. Nah oleh sebab itu makanya yang perlu didudukan pada saat ini adalah bagaimana kualitas penegakan hukum itu bisa dijamin. Sekarang, bagaimana di kepolisian, bagaimana di kejaksaan, bagaimana di pengadilan. Yang kesemuanya itu menuntut adanya kualitas dari penegak hukum yang prima. Nah sekarang bagaimana penegakan hukum itu akan prima pada saat proses pun bermasalah. Tidak berhenti di sana saja, pada saat dia sudah menjalani proses pemidanaan, ini juga ada problem di situ gitu. Dalam artian sekarang dia dikatakan sudah dihukum mati gitu kan. Pada saat itu oke, sudah dikatakan adanya kepastian hukum karena sudah ingkrah gitu ya Prof ya. Tetapi dalam proses itu dia sudah menunggu berapa lama baru setelah itu dia dihukum mati. Pada saat itu yang paling penting dia itu sudah bertobat. Misal contohnya ya, contoh dalam kasus Bali 9 contohnya gitu. Ini kan sebenarnya dia udah nama oke, saya sudah bertobat. Saya akan berbenah di sini. Bandar-bandar itu tobatnya mereka. Saya melihat pada saat ini paling tidak ada itikat dari orang untuk berbenah. Kan sebenarnya tujuan pembinaan itu adalah bagaimana membina dia. Bukan dalam artian membina orang yang lain. Oke, ini hanya pembelajaran. Seperti contohnya adalah ada efek gak pada masyarakat yang lain. Misal contoh yang kemarin, apakah itu berefek pada orang lain? Belum mungkin tentu karena juga, pembinaan gitu itu kan? belum bisa maksimal, kemudian hukuman mati menjadi jalan untuk saat ini. Itu bukan suatu jawaban. Pemenzaraanlah merupakan suatu hal yang paling penting menurut saya. Bukan namanya hukuman mati. Pertobatan tadi Ya, Mas yang Mira. jadi pertanyaan, Ya. yang jadi pertanyaan itu pertobatan seperti apa? Dan siapa yang bisa menjamin seorang itu bertobat? Contoh yang sudah ada di kami tangkap. Dia yang selalu mengajak teman-temannya untuk Beribadah. sholat pada jam sholat. Dia yang selalu mengajak semua apa yang terkait dengan kegiatan agama dia yang melakukan. Dia adalah waktu itu kasusnya adalah pembunuhan berencana dan divonis mati. Pada kenyataannya begitu kita tangkap oleh BNN di Lapas Nusa Kambangan, dia sedang mengendalikan peredaran narkotika, memasukkan narkotika dari Papua Nugini ke Indonesia untuk dikirimkan ke Jakarta sekitar 6-7 kilo. Apakah itu bisa kita lihat sebagai bertobat? Ya jangan dihukum mati. Hukuman seumur hidup selesai Pak. Apakah Ya kalau pertanyaannya apakah seandainya tidak dihukum mati, narkotika tidak akan masuk? Anda bisa jawab. Kalau misalnya itu, Anda di mana bisa menjamin? kalau Apa misalnya buktinya? dengan hukuman mati, Mana apakah berhenti faktanya? sekarang? Benar Hukuman mati bisa Ya, Anda mengatakan nggak usah dihukum mati dulu, seumur hidup aja. pada saat itu Kalau kita seumur juga hidup gagal apakah dong tidak ada menerapkan narkoba itu. masuk ke Indonesia? Kan begitu kan? Itu Baik. pertama. Yang kedua, bukan saja negara membuat aturan hukuman mati, tetapi dari segi agama juga. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa haram tahun 73. Oke Bang, terhadap Nahdlatul barangnya Ulama, iya. Muhammadiyah. Sekarang pertanyaan begini, sekarang kita orang itu bertobat, seluruh apakah sudah nggak boleh?
Baik, Bang Jun, Boleh, kita kan? lihat saja selanjutnya. Apakah memang masih ada sekitar 60 lagi terpidana mati yang belum dieksekusi? Bagaimana selanjutnya? Apakah pemerintah akan tegas melakukan eksekusi atau ada perubahan di situ? Debat harus saya tutup pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.